Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Irasta Dewi dengan NIM 2411011055 dari kelas BKB nomor urut 15 semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Prof. Dr. Nyuman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Baik, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu seorang mahasiswa bimbingan konseling ingin meneliti efektivitas layanan bimbingan klasikal terhadap penyesuaian diri siswa SMA di Singaraja. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua kelompok siswa, yaitu kelompok eksperimen dengan N30, di mana siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal, dan juga kelompok kontrol dengan N sama dengan 32, yaitu siswa yang tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal. Pengukuran penyesuaian diri siswa dilakukan setelah perlakuan post-test menggunakan skala Likert dengan rentang skor 30 sampai 90. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dummy yang disusun untuk keperluan analisis statistik inferensial. Kemudian adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan klasikal, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa dalam setting kelas secara terstruktur dan juga sistematis. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyesuaian diri siswa SMA, yaitu kemampuan siswa dalam menyesuaikan sikap, perilaku, dan emosinya terhadap tuntutan lingkungan sekolah, teman sebaya, dan kegiatan akademik. Kemudian, variabel penyesuaian diri siswa ini diukur menggunakan skala Likert, karena penyesuaian diri merupakan aspek psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan instrumen berupa skala sikap. Skor penyesuaian diri ini diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh item pernyataan dengan rentang skor 30-90, sehingga data diperlakukan sebagai skala interval. Pemilihan skala interval dilakukan karena skor memiliki jarak yang relatif sama antar kategori, sehingga memenuhi asumsi penggunaan statistik parametrik. Kemudian ini merupakan data dummy yang pertama dari siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal atau kelompok eksperimen. Kemudian ini merupakan data dummy siswa yang tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal atau kelompok kontrol. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan tingkat penyesuaian diri siswa SMA antara siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal dan yang tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal di Singaraja. Kemudian ini merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, di mana hipotesis 0 atau H0 itu tidak terdapat perbedaan tingkat penyesuaian diri siswa SMA antara siswa yang mengikuti layanan dan juga tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal di Singaraja. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1, itu terdapat perbedaan tingkat penyesuaian diri siswa SMA antara siswa yang mengikuti dan juga tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal di Singaraja. Kemudian penelitian ini menggunakan desain eksperimen post-test only control group design. Dalam desain ini, subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kontrol, di mana kelompok eksperimen ini diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan klasikal, sedangkan kelompok kontrol ini tidak diberikan perlakuan. Kemudian pengukuran penyesuaian diri siswa ini dilakukan satu kali setelah perlakuan diberikan atau post-test pada kedua kelompok. Perbandingan hasil post-test antara kelompok eksperimen dan juga kontrol ini digunakan untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan klasikal terhadap penyesuaian diri siswa SMA. Nah, desain ini dipilih karena sesuai untuk menguji pengaruh suatu perlakuan tanpa melibatkan pengukuran awal atau pretest, serta mampu meminimalkan efek pengukuran berulang yang dapat mempengaruhi respon subjek penelitian. Kemudian selanjutnya tahap analisis data, di mana yang pertama ada uji prasyarat analisis. Yang pertama yaitu ada uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah data skor penyesuaian diri siswa pada kelompok eksperimen dan juga kontrol ini berdistribusi normal, dan uji normalitas
Dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel masing-masing kelompok kurang dari 50. Dan ini merupakan screenshot hasilnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan JASPI, diperoleh nilai rata-rata skor penyesuaian diri siswa pada kelompok eksperimen sebesar 83,0 dengan standar deviasi 3,017, sedangkan kelompok kontrol sebesar 63,16 dengan standar deviasi 2,795, di mana hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi pada kelompok eksperimen sebesar 0,216 dengan P lebih besar atau lebih dari 0,05 pada kelompok kontrol sebesar 0,349 atau P lebih besar atau lebih dari 0,05, sehingga data pada kedua kelompok ini berdistribusi normal. Kemudian hasil QQ plot juga menunjukkan bahwa titik-titik data pada kedua kelompok itu menyebar di sekitar garis diagonal, yang mengindikasikan tidak adanya penyimpangan yang berarti dari distribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas ini terpenuhi, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian selanjutnya itu ada uji homogenitas varians atau Levene test yang dilakukan menggunakan Levene test untuk mengetahui kesamaan varians antara penyesuaian diri siswa pada kelompok eksperimen dan juga kontrol. Berdasarkan hasilnya menggunakan JASPI, diperoleh nilai signifikan sebesar P sama dengan 0,61, P lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data pada kedua kelompok bersifat homogen, dan dengan demikian asumsi homogenitas varians ini terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan ke tahap uji independent sample t-test. Ini merupakan uji independent sample t-test di mana berdasarkan hasilnya diperoleh nilai T60 itu sama dengan 26,883 dengan signifikansi P lebih kecil daripada 0,001. Karena nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 ini ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penyesuaian diri siswa antara kelompok yang mengikuti layanan bimbingan klasikal dan juga tidak. Selanjutnya ada uji efek size atau Cohen's D. Uji efek size dalam penelitian ini menggunakan Cohen's D untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh layanan bimbingan klasikal terhadap penyesuaian diri siswa. Ini menggunakan bantuan aplikasi JASPI. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Cohen's D itu sama dengan 6,832 yang mengacu pada kriteria Cohen. Nilai D lebih dari sama dengan 0,8 termasuk dalam kategori efek besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan klasikal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan penyesuaian diri siswa pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian interpretasi outputnya, jadi berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan aplikasi JASPI, diperoleh nilai rata-rata atau min itu sebesar 83,00 dengan standar deviasi 3,017, sedangkan pada kelompok kontrol ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,16 dengan standar deviasi 2,795. Hasil ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal ini memiliki tingkat penyesuaian diri yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti layanan tersebut. Kemudian, uji independent sample t-test menunjukkan nilai T60 itu sama dengan 26,883 dengan nilai signifikansi P lebih kecil daripada 0,001. Kemudian nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan atau A sama dengan 0,05, sehingga menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara statistik antara kelompok eksperimen dan juga kontrol. Selain itu, hasil perhitungan efek size menggunakan Cohen's D menghasilkan nilai D itu sama dengan 6,832 yang termasuk dalam kategori efek sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan klasikal ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan penyesuaian diri siswa. Kemudian keputusan statistik itu berdasarkan hasil analisis statistik dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05
diperoleh nilai P lebih kecil daripada 0,001 sehingga hipotesis nol atau H0 ini ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penyesuaian diri siswa antar kelompok yang mengikuti layanan bimbingan klasikal dan kelompok yang tidak mengikuti layanan bimbingan klasikal. Kemudian kesimpulan penelitiannya yaitu berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan klasikal ini efektif dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa SMA. Hasil uji independen sampel t-test ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan juga kontrol, di mana siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal ini memiliki tingkat penyesuaian diri yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti layanan tersebut. Selain itu, hasil perhitungan efek size menunjukkan bahwa pengaruh layanan bimbingan klasikal ini eh, terhadap penyesuaian diri tergolong sangat besar. Kemudian implikasi penelitiannya bahwa hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan klasikal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi intervensi yang efektif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru BK atau konselor sekolah itu disarankan untuk mengimplementasikan layanan bimbingan klasikal secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari program layanan BK guna mendukung perkembangan pribadi dan juga sosial siswa. Kemudian yang selanjutnya ini terdapat eh, eh, langkah-langkah penyusunan di aplikasi Jaspi. Ini merupakan gambar pertama di mana terdapat gambar cara mencari prasyarat analisis Jaspi. Kemudian ini ada gambar kedua yaitu uji homogenitas varians menggunakan Levan-test dalam aplikasi JASP. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu uji independent sample t-test dan perhitungan Cohen's d. Kemudian nantinya video ini akan saya publikasikan di YouTube dan juga saya tambahkan ke dalam hasil laporan ujian akhir semester mata kuliah statistika inferensial ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.